Abu Bakar juga adalah seorang faqih. Faqih itu apa artinya? Orang paham, memiliki kecerdasan, pemahaman terhadap nas, ya, yang melebihi sahabat-sahabat pada umumnya. Ya. Memiliki kefahaman tentang agama melebihi sahabat-sahabat yang lainnya. Sebetulnya ini banyak sekali ya. Contoh-contohnya banyak sekali, cuma ini hanya beberapa saja yang saya sebutkan. Bahkan hanya salah satu saja yang disebutkan. Ingat ketika pertemuan sebelumnya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah yang Maha Agung telah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara memilih dunia atau memilih akhirat. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Nah, Abu Bakar itu udah langsung paham bahwa apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah, ini sedang menyampaikan berita akan telah dekatnya masa berpisahnya Rasulullah dengan para sahabat. Maka Abu Bakar langsung menangis, ya, langsung menangis. Jadi Abu Bakar ini disebut sebagai orang yang paling mengerti Al-Quran. Beliau meriwayatkan hadis kurang lebih sekitar 104 hadis, ya, dari Rasulullah SAW. Seorang yang faqih. Nah, di antara pujian-pujian Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, ini di pertemuan sebelumnya juga pernah dikemukakan, sesungguhnya orang yang paling setia dalam persahabatannya denganku dan dalam hartanya adalah Abu Bakar. Ini menjelang Rasulullah wafat, ya, Rasulullah mengatakan seperti ini. Andai kata saya, kata Rasulullah, mengambil seorang kekasih selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar. Namun saya jadikan dirinya saudara seiman yang penuh dengan cinta. Ini luar biasa, ya. Ini sebetulnya isyarat juga. Isyarat dari Rasulullah SAW ini menjelang akhir hayatnya, bahwa pengganti setelah beliau itu adalah Abu Bakar, ya. Walaupun Rasulullah tidak menegaskan secara langsung, ya, tapi para sahabat pun memang bersepakat tidak ada yang lebih utama. Nah, ini ya, di antara hadis-hadisnya nih yang menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, di zaman Nabi tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat menandingi Abu Bakar, kata Ibnu Umar. Kemudian setelah Abu Bakar adalah Umar, lalu Utsman, kemudian para sahabat yang lainnya yang tidak lebih utama dibanding Bukhari. Hadis yang lain, Ibnu Umar juga berkata, dulu di zaman Nabi kami membuat peringkat, ya, membuat peringkat di antara kami, di antara para sahabat, secara berurutan siapa sahabat terbaik. Nah, ternyata sahabat yang terbaik itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Dan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi mendengarnya, beliau tidak mengingkarinya. Artinya menyetujui Rasulullah pun ketika mendengar ada sahabat membuat peringkat seperti itu, Rasulullah mendengarnya dan kemudian Rasulullah tidak mengingkarinya. Artinya Rasulullah menyetujui memang sahabat yang utama itu adalah Abu Bakar pertama, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Ini anaknya dari Ali bin Abi Thalib, salah seorang anak dari Ali bin Abi Thalib. Ditanya Ali bin Abi Thalib, siapakah manusia yang paling baik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ali bin Abi Thalib menjawab Abu Bakar. Langsung menjawab Abu Bakar. Kemudian bertanya lagi Muhammad ibnu Al-Hanafiyah, kemudian siapa? Kata Ali, Umar. Nah, Ibnu Al-Hanafiyah berkata dalam hatinya bahwa Ali akan mengatakan yang ketiganya itu adalah Utsman, ya, sebagai sahabat yang terbaik setelah Umar. Maka kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah ini mencoba untuk ngetes dengan bertanya dengan ungkapan yang berbeda.
Kemudian setelah itu Anda, ya, kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah Umar itu apakah Anda? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak. Aku hanya muslim biasa seperti muslim yang lainnya. Nah ini, ya. Jadi banyak sekali nas, bahkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bukan hanya tadi satu yang berbicara tentang Abu Bakar, itu ada yang lain lagi. Cuman kalau saya sebutkan semuanya terlalu banyak, gitu ya. Jadi cukup satu itu aja. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan itu tentang Abu Bakar, ya, tentang Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lainnya, pernah Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Abu Bakar selama matahari terbit dan tenggelam. Jadi selama matahari masih terbit, masih tenggelam, jadi sepanjang zaman ini tidak ada yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Roh Kudus itu maksudnya Jibril, ya, kalau dalam Islam, ya. Roh Kudus, yakni Jibril, mengabarkan kepada saya, sebaik-baik umat setelah kamu adalah Abu Bakar. Ini luar biasa, ya. Jadi pernyataannya itu langsung dari bahkan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan manusia, para sahabat juga sepakat yang paling utama itu Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu sangat mengherankan, ya, sangat mengherankan kalau ada sekelompok orang yang lancang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan, ya, orang-orang Syiah itu mengatakan bahwa hak kekhalifahan itu ada pada Ahlul Bait, pada Ali bin Abi Thalib sejak awal. Ini dengan dalil-dalil ini sebetulnya tertolak. Cuman masalahnya Syiah memang tidak percaya dengan dalil-dalil ini. Gitu. Ya. Jadi sangat lancang gitu, mengatakan Abu Bakar ini sebagai perampas kekhalifahan. Kemudian setelah itu mereka dengan lancangnya melakukan apa? Laknat sebagai bagian dari ibadah mereka. Melaknat Abu Bakar, melaknat Umar bin Khattab, melaknat Utsman bin Affan, melaknat Aisyah istri Rasulullah SAW. Syiah, ya. Seperti itu. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Amr bin As, ya, Amr bin As, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Maksud saya dari kalangan laki-laki, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Lalu siapa lagi setelah dia, ya Rasulullah? Umar bin Khattab. Amr bin As itu kemudian dalam hadisnya itu sebetulnya ada kelanjutannya. Saya tidak bertanya lagi, karena dia tidak bertanya lagi karena pasti dia Rasulullah SAW ini menyebut yang lain dan tidak menyebut nama saya. Sakit hati gitu, ya. Tanda kutip, ya, sakit hatinya, karena Amr bin As ini merasa dia sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah itu begitu akrabnya dengan Amr bin As, tapi ternyata nggak disebut gitu, dan kayaknya nggak akan disebut nama saya gitu, kata Amr bin As, ya. Maka saya tidak bertanya lagi kepada Rasulullah gitu. Ini, ya. Jadi Abu Bakar ini adalah yang paling dicintai oleh Nabi. Ya, kalau dari kalangan wanita, Aisyah.